Sepasang suami istri memutuskan hubungan dengan putri mereka menganggapnya tidak menarik, tetapi 2 dekade kemudian mereka dikejutkan oleh kunjungan tak terduga yang membuat mereka benar-benar bingung. Patrick dan Ellison Smith baru saja akan duduk untuk makan siang ketika ketukan di pintu mengganggu mereka. Mereka saling berpandangan dengan ragu, bertanya-tanya siapa yang datang karena tidak ada tamu yang diharapkan hari itu. Ellison berspekulasi mungkin itu kurir atau seseorang yang salah alamat. Dia segera menuju pintu dengan hati-hati bertanya kepada pengunjung siapa mereka sebelum mempertimbangkan untuk membukanya. Tidak ada jawaban. Penasaran, Ellison mengintip melalui lubang intip dan melihat seorang wanita muda berambut merah berdiri di luar. Ekspresinya menunjukkan sedikit kebingungan. Dengan ragu-ragu, Ellison membuka pintu dan jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa wanita muda itu tampak sangat familiar. "Selamat pagi, Nyonya." Wanita itu menyapa Ellison dengan suara yang penuh percaya diri dan ketegasan. Ellison membalas dengan senyum ramah namun hati-hati tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan segera membawa serangkaian peristiwa tak terduga bagi keluarganya. Ellison memperhatikan perubahan singkat dalam sikap wanita itu. Seolah-olah dia hampir mengungkapkan sesuatu, tetapi kemudian berhenti, dengan cepat mengendalikan diri dan menyembunyikan emosinya di balik wajah yang tenang. Rasa ingin tahu Ellison semakin besar. Ini bukan pertemuan kebetulan. Wanita itu tidak salah alamat, juga bukan sekadar orang yang lewat. Ellison mulai curiga siapa wanita muda itu, tetapi enggan menerima kemungkinan tersebut. Merasa lelah dengan ketegangan, akhirnya Ellison bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Alih-alih jawaban langsung, wanita muda itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. "Nama saya Gabriel, saya adalah putri kandung Anda." Ellison merasa seperti kehilangan napas. Meskipun dia sudah mencurigai identitas wanita muda itu, mendengarnya secara langsung terasa seperti pukulan tajam yang menusuk hatinya. Menyadarkan betapa besar makna momen itu. Wanita yang berdiri di depannya adalah anak yang dia dan suaminya tinggalkan 2 dekade lalu, diabaikan karena dianggap memiliki kekurangan. Sekarang Gabriel berdiri di depan pintu mereka dengan kekuatan yang tenang, dengan tujuan yang belum jelas. Pikiran Ellison berputar dalam kebingungan dan kecemasan tentang apa arti pertemuan ini tanpa menyadari dampak besar yang akan segera terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam sekejap, narasi kehidupan Ellison dan Patrick Smith, pasangan yang lahir dalam lingkungan kaya dan berpengaruh, terungkap. Keluarga Ellison memiliki kerajaan mode yang berkembang pesat, sedangkan keluarga Patrick mengelola serangkaian galeri seni di Sydney, Australia. Kisah cinta mereka tumbuh sejak masa sekolah dengan cepat berkembang menjadi pernikahan yang membuat iri banyak orang, ditandai dengan ketampanan mereka, kecanggihan budaya, dan kecintaan yang sama terhadap seni. Setelah sekolah, romansa masa muda Patrick dan Ellison membawa mereka ke altar dalam pernikahan yang dianggap sebagai perayaan tahun itu. Teman-teman dan pengagum mereka membayangkan masa depan yang cemerlang, memimpikan keluarga indah yang akan mewarisi pesona dan karisma orang tua mereka. Anak-anak ini mereka pikir akan menjadi representasi ideal bagi kerajaan mode yang sedang berkembang, yang sedang dibangun oleh pasangan tersebut. Berita tentang kehamilan Ellison yang datang hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka disambut dengan kegembiraan luar biasa, terutama oleh Patrick. Seiring berjalannya waktu, pasangan itu larut dalam impian akan seorang anak yang akan mewujudkan kualitas terbaik mereka, melengkapi gambaran keluarga ideal yang selalu mereka bayangkan. Kebahagiaan mereka semakin besar saat mengetahui bahwa mereka akan memiliki seorang putri, sebuah momen yang mereka rayakan secara mewah bersama orang-orang tercinta dalam acara baby shower yang megah.
Sambil menantikan kelahiran putri mereka, Patrick dan Allison sibuk mempersiapkan kamar bayi yang sempurna, memilih nama yang indah, dan bahkan membuka rekening tabungan untuk masa depan sang bayi. Kegembiraan dan antusiasme mereka begitu besar sehingga mereka tidak pernah membayangkan adanya kekhawatiran atau keraguan yang membuat mereka benar-benar tidak siap menghadapi kejutan yang terjadi saat kelahiran anak mereka. Ketika putri mereka lahir, kenyataan sangat jauh berbeda dari impian mereka. Anak itu memiliki rambut merah menyala, mata biru laut yang besar, dan kulit yang sangat pucat. Namun, lehernya kaku dan condong secara tidak wajar ke kiri. Wajahnya juga tampak sangat datar dan keriput, lebih menyerupai orang tua daripada bayi yang baru lahir. Allison dan Patrick merasa sangat terpukul karena penampilan bayi itu jauh dari apa yang mereka bayangkan sebagai anak yang sempurna. Dokter mereka mencoba memberikan penghiburan dengan menjelaskan bahwa adalah hal biasa bagi bayi yang baru lahir untuk tidak terlihat sempurna pada awalnya. Dokter menyarankan mereka untuk bersabar, meyakinkan bahwa fitur sang bayi akan berubah dan membaik seiring waktu. Berpegang pada harapan ini, pasangan itu menunggu transformasi pada penampilan putri mereka, berharap perubahan tersebut akan sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun, meskipun mendapat keyakinan dari dokter, Allison dan Patrick sulit mengabaikan ciri fisik putri mereka yang sangat berbeda dari mereka. Sementara keduanya memiliki warna kulit yang keemasan, kulit putri mereka sangat pucat. Rambut merah terang sang bayi menjadi keanehan yang mencolok dibandingkan rambut gelap Allison, dan rambut cokelat Patrick memperbesar kekhawatiran mereka. Satu-satunya ciri yang tampak benar hanyalah mata birunya, yang persis seperti milik Patrick. Apa yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi hari yang dipenuhi kebingungan dan kekecewaan mendalam. Dikuasai rasa malu, Allison dan Patrick bahkan menolak panggilan video dengan orang tua mereka untuk memperkenalkan sang bayi. Patrick, yang tidak sanggup menghadapi situasi ini, segera pergi dengan alasan pekerjaan untuk menghindari interaksi lebih lanjut dengan putrinya. Sementara itu, Allison merasa kesulitan menjalin ikatan dengan bayinya. Setiap kali melihat ciri khas putrinya yang unik, rasa penolakan dalam dirinya semakin kuat. Didorong oleh rasa bangga yang besar dan ketakutan akan dihina, mereka memilih untuk tidak mengumumkan kelahiran putri mereka. Khawatir teman-teman akan berkunjung dan memberikan komentar yang tidak menyenangkan tentang penampilan bayi tersebut. Ketika hari-hari berubah menjadi minggu dan penampilan bayi tidak menunjukkan perbaikan, frustrasi mereka semakin meningkat, bertentangan dengan prognosis optimis dokter. Bayi itu, yang dianggap tidak menarik oleh orang tuanya, menjadi sumber kejengkelan bagi Patrick dan Allison. Seminggu kemudian, dalam upaya putus asa untuk menghindari pandangan orang lain, keluarga tersebut pindah ke rumah baru. Selama masa penuh gejolak ini, pasangan itu berkonsultasi dengan ahli bedah, berharap bisa mengubah penampilan putri mereka. Dalam salah satu sesi konsultasi, mereka mengetahui bahwa koreksi bedah memang memungkinkan, tetapi harus menunggu hingga anak tersebut mencapai usia tertentu. Informasi ini memberi mereka secercah harapan di tengah keputusasaan mereka. Meskipun prospek koreksi bedah di masa depan memberikan sedikit harapan, hal itu tidak cukup untuk meredakan kesedihan mendalam yang dirasakan Allison dan Patrick. Hanya membayangkan membawa putri mereka ke tempat umum sudah membuat mereka merasa jijik, mencerminkan ketidakpuasan mereka yang mendalam terhadap penampilannya. Tidak mampu menemukan solusi segera untuk masalah yang mereka rasakan, mereka mengambil langkah drastis yang memilukan. Mereka mengurung bayi itu di rumah, jauh dari pandangan dunia luar. Di dalam rumah, Patrick dan Allison menekan rasa sakit mereka.
Mereka sangat membatasi akses terhadap putri mereka, dan ketika teman atau keluarga bertanya tentangnya, mereka menyebarkan kebohongan tragis, mengklaim bahwa putri mereka tidak selamat saat lahir. 4 bulan dalam kepura-puraan ini, kehamilan baru muncul sebagai pelarian tak terduga dari dilema mereka. Perkembangan ini memberi mereka keberanian untuk mengambil keputusan terakhir yang drastis. Mereka memutuskan untuk meninggalkan putri pertama mereka di panti asuhan, sepenuhnya melepaskan hubungan dengannya. Dalam pandangan mereka, tidak memberinya nama adalah cara untuk menghindari pengakuan bahwa dia adalah bagian dari hidup mereka, sebuah penerimaan seremonial yang tidak siap mereka berikan. Setelah menyerahkan putri mereka yang kemudian diberi nama Gabriel oleh panti asuhan, Patrick dan Allison menutup bab tersebut dalam hidup mereka tanpa pernah mengantisipasi pertemuan kembali. Namun, takdir memiliki narasi berbeda dan 20 tahun kemudian, benang keputusan masa lalu mereka kembali muncul dalam hidup mereka ketika Gabriel, sekarang seorang wanita muda yang percaya diri, berdiri secara tak terduga di depan pintu mereka. Allison dan Patrick terpukau oleh sosok yang kini berdiri di hadapan mereka. Meskipun Gabriel masih memiliki rambut merah khasnya dan mata biru, fitur-fitur yang dulu membuat mereka kecewa, mata besar, kulit keriput, dan leher miring tidak lagi terlihat. Sebaliknya, Gabriel berdiri dengan kulit bercahaya, mata berbentuk almond, dan postur tubuh sempurna. Meskipun sulit bagi mereka untuk mengakuinya, Gabriel telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Mereka menduga dia pasti telah menjalani operasi yang dulu mereka harapkan, dan rasa ingin tahu mereka tentang perjalanannya jelas terlihat. Menyadari keterkejutan yang terpancar di wajah mereka, Gabriel menjawab pertanyaan yang tidak terucapkan dengan campuran kepahitan dan kebanggaan. "Saya menjalani operasi korektif, kalau itu yang Anda pikirkan," katanya dengan suara yang dipenuhi rasa pembenaran, melemparkan kebenaran itu kembali kepada mereka. Dengan kata-kata itu, Gabriel mulai menceritakan kisah masa kecilnya yang penuh perjuangan. Setiap ingatan ditandai dengan luka karena ditinggalkan. Dari ingatan paling awalnya, dia dipindahkan dari satu rumah ke rumah lainnya. Penampilannya yang tidak biasa sering memicu komentar kejam dari anak-anak lain yang sering kali membuatnya harus berpindah tempat. Saat tumbuh dewasa, Gabriel menyaksikan teman-temannya di panti asuhan pergi satu persatu, diadopsi oleh keluarga yang penuh kasih, sementara dia tetap tinggal. Setiap kepergian semakin memperdalam perasaan penolakan dan kesendiriannya, mewarnai masa kecilnya dengan rasa tidak diinginkan yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, frustrasi Gabriel terhadap sistem dan orang tua yang meninggalkannya semakin besar. Dia selalu merindukan masa kecil yang normal, penuh dengan teman-teman dan keluarga yang penuh kasih. Namun, seiring bertambahnya usia, dia mulai menerima bahwa harapan seperti itu tidak realistis bagi seorang anak asuh. Pada usia 14 tahun, dia menyadari bahwa kemungkinan untuk diadopsi sangat kecil. Dengan tekad untuk menentukan nasibnya sendiri, dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri daripada berharap pada penyelamat. Tekadnya mendorongnya meraih pencapaian luar biasa. Gabriel mendedikasikan dirinya pada pendidikan di sekolah negeri setempat dan mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah toko buku untuk mendukung dirinya sendiri. Namun, dia menghadapi hambatan yang tidak bisa dia atasi sendirian. Penampilannya yang sederhana membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan tertentu, dan sekolah memberikan dukungan yang sangat minim. Rintangan-rintangan ini membuatnya patah semangat, tetapi ketika dia hampir menyerah, titik balik muncul. Pada ulang tahunnya yang ke-17, pemilik toko buku memberinya kejutan berupa sebuah ponsel pintar. Dengan alat baru ini, Gabriel memasuki dunia media sosial untuk membangun tempatnya sendiri.
Terinspirasi oleh kecintaan orang tuanya terhadap seni dan mode, dia mulai membagikan ulasan fashion dan konten modeling. Meskipun dia merasa penampilannya kurang menarik, dia tetap mengunggah video dan foto, memilih untuk memakai masker untuk menyembunyikan identitasnya yang justru menambah daya tarik misteriusnya secara online. Dari sudut sederhana di panti asuhan, dia membangun pengikut internasional yang terpesona oleh persona enigmatisnya. Kerja kerasnya membuahkan hasil 2 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-18, ketika sebuah agensi model menemukannya di media sosial, menawarkan kontrak dan mengubah hidupnya. Selama setahun, dia menjadi model dengan tetap menggunakan masker, membangun pengakuan atas identitasnya yang tersembunyi di mata publik. Kemudian, dalam langkah yang tidak terduga, agensinya mensponsori prosedur kosmetik untuk memperbaiki estetika wajahnya, menandai babak baru yang signifikan dalam hidupnya. Selama 1 tahun penuh, Gabriel menghilang dari pandangan publik, mendedikasikan waktunya untuk serangkaian operasi transformasi. Setelah terbiasa dengan penampilannya yang baru, dia memutuskan untuk menghadapi orang tua kandungnya, Allison dan Patrick. Melacak mereka tidaklah mudah. Dia meminta bantuan seorang penyelidik pribadi yang akhirnya membawanya ke rumah keluarga Smith. Dia mengakhiri ceritanya dengan mengungkapkan motivasinya untuk berkunjung, menunjukkan kepada Patrick dan Allison keberhasilan yang telah dia raih dengan usahanya sendiri. Diliputi penyesalan saat melihatnya, Allison dan Patrick meminta maaf, menyadari bahwa kecantikan yang begitu mereka dambakan adalah sesuatu yang telah mereka abaikan. Meskipun merasakan kelegaan yang tak terduga, Gabriel memilih untuk tidak kembali bergabung dengan keluarganya, menegaskan perlunya melanjutkan hidup mandiri yang telah ia bangun sendiri. Dengan janji untuk tetap berhubungan, dia menyampaikan pelajaran yang mengharukan kepada orang tuanya sebelum meninggalkan mereka untuk merenung dalam damai. Apakah Anda merasa tersentuh oleh cerita ini? Jika Anda berada dalam posisi Gabriel, apakah Anda juga akan memilih untuk tidak berdamai dengan orang tua yang telah meninggalkan Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol suka. Perjalanan Gabriel adalah bukti ketangguhan dan kemandirian. Beruntung ia mewarisi kecintaan terhadap seni dari orang tuanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.